Mana cabang? Cabang mana cabang? Angkat tangan. Cabang 1, 2, 3, 4. Bu, yang tinggi aja, Bu. 4. Mana lagi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siap di coaching sama saya. Tebarkan kebermanfaatan Anda, tebarkan terus. Nggak usah dibatasi. Masalahnya kita terlalu banyak membatasi diri dalam hal adab segala macam itu oke. Tapi membatasi dalam mengejar segala sesuatu, kejar semuanya. Yuk, saya hanya akan mengajak kepada teman-teman semua, kalau misalkan di dekatnya area rumahnya masih ada masjid yang naruh kenceleng di jalanan, Anda punya target, ya Allah, takdirkan lewat tangan saya itu masjid bisa terbangun biar tidak minta-minta lagi di jalanan. Harus begitu dong. Harus begitu. Ya Allah, anak yatim saya baru 100, ya Allah, takdirkan lewat tangan saya bisa menyantuni anak yatim, ya Allah, 1000. Harus begitu, Bu, harus begitu, Pak. Ya Allah, kalau sahabat Utsman aja bisa membangun sumur yang pahalanya terus mengalir ketika beliau gak ada, ya Allah, lewat tangan saya takdirkan saya bisa membangun 1000 sumur di Indonesia. Kenapa nggak begitu berpikirnya? Allah Maha Kaya. Terus membatasi diri, saya mah apalah atuh yang tadi tuh. Ngapain mikirin orang sekarang aja makan, pagi makan, sore enggak. Nggak nutup kemungkinan besok Anda bisa berbuat lebih banyak, ingat. Ya, itu yang saya ajak, saya gugah teman-teman semua. Jangan berpikir hanya untuk diri kita dan keluarga kita. Giliran cari nafkah mikiran untuk diri kita dan keluarga kita. Giliran masalah kebaikan, ilmu, ngajarin Quran segala macam nggak dipikirin masalah itu. Ya, mikirnya yang lain-lain. Maaf banget, lain terus ngisi di sana, ngisi di sini. Saya bisa begini dalam beberapa hal. Saya pernah menghentikan ngisi parenting. Saya suka diundang juga untuk parenting. Ngisi parenting saya sempat menghentikan dulu itu. Kenapa? Karena saya fokus ke anak dulu. Bisa dibayangkan kalau seorang saya, Coach Abi nih, dulu bergelut di sini, 5 tahun baru bisa bicara, Mama, Bapak, jahe. Ibu saya itu bidan keliling. Kalau saya dititipkan di kampung, disuruh duduk, dititipin ke tetangga, duduk, mama saya berangkat jam 8 atau jam 9 pagi, mau pulang jam berapapun, saya duduknya di situ aja. Nggak pindah-pindah. Makanya banyak tetangga yang seneng dititipin saya. 5 tahun loh, duduk di situ aja. Dan serunya lagi apa? Serunya lagi, oleh keluarga besar, oleh om saya, oleh uak saya, ke ibu saya bilang, anakmu sekolahnya ke SLB ya. Anakmu sekolahnya di SLB. Sekolah luar biasa. Apa yang dijawab ibu saya dan bapak saya? Enggak, anak saya normal. Disekolahkan asal ke sekolah Inpres. Ya. Kemudian dibisikin, nak, kamu jadi ketua kelas ya? Seneng loh jadi ketua kelas. Didikan bapak saya militer. Akhirnya waktu kelas 1 SD, siapa yang jadi ketua kelas? Saya ngacung. Jadilah ketua kelas. Sampai kelas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman sekali-kali yang gak jadi ketua kelas. Kelas 5. SMP begitu, jadi ketua OSIS terus. Selama fase ini saya belajar pramuka terus. Ya, dari SD selalu jadi ketua regu. Kenapa jadi ketua regu? Karena badan saya cungkring. Kan suka ada pembalutan tuh, pembidaian gitu kan. Kalau saya nggak jadi ketua regu, pasti saya jadi pasien. Mama saya bilang, kamu jangan jadi pasien ya, nanti nggak tahu apa-apa. Ya udah, sampai ini jadi ketua regu. Nah, hal semacam itu yang kemudian membangun diri saya menjadi seperti ini. Alhamdulillah. Takdirnya, ibu saya masih ada. Tadi malam aja saya pamit karena nginep duluan di sini. Mah pamit mau kemana? Ngajar lagi di Savana, dan saya selalu minta doa. Mudah-mudahan klien saya bisnisnya bertumbuh. Saya minta doa ke ibu saya gitu kan. Udah, mama saya suka menghantarkan dengan tangisan haru. Kenapa? Karena ingat 5 tahun, mama, bapak,
jahe. Yang lain nggak jelas ngomongnya. Semut itu bahasa Sundanya sirem kan? Saya ngomongnya Cuman 3 kata tadi, 5 tahun. Anak bapak ibu pasti 5 tahun udah banyak kosakatanya. Sekarang kalau udah pegang mic gini, ayo Bu sampai jam 12 malam saya jabanin. Ya. Terus, nah itu dilatih, dihilangkan hambatan mental. Dari mana datangnya hambatan mental? Kita harus cari tahu dulu. Nih, informasi baik valid atau tidak masuk ke otak kita, nembus pikiran bawah sadar, ya, dimasukin di alam bawah sadar, kemudian dimaknai, makna jadi respon jadi kebiasaan, ya, kebiasaan terus menerus jadi karakter, jadi dirinya sendiri. Contoh, nak, kamu jangan jadi pebisnis, nak. Kita nggak ada turunan pebisnis. Nah, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Bapakmu nggak ada uang, nak. Mamamu juga nggak ada uang. Nah, nggak usah nak pergi jauh-jauh. Mendingan ngumpul aja di sini. Mamamu biar nggak khawatir. Pernah menyampaikan begitu sama anak? Pernah mendapatkan begitu waktu kecil? Hati-hati, kita analisa begini. Masuk informasinya, nah, kita nggak ada turunan bisnis, nah, yes. Data kan, valid, lihat, oh iya, ayahnya nggak ada, ke atasnya kakeknya nggak ada lagi, ke atasnya lagi nggak ada lagi, wah masuk, diendapkan, dimaknai, iya ya, saya memang nggak ada keturunan bisnis, kayaknya saya nggak cocok kalau bisnis. Kemudian respon, memilih untuk tidak berbisnis. Kemana-mana nyari kerjaan, ngelamar, terus seperti itu. Akhirnya menjadi kebiasaan. Dalam dirinya, dia tidak mau berbisnis. Menjadi karakter bahwa saya bukan pebisnis. Nah, matematika itu susah, nak, masuk ke sini. Ibu aja dulu matematika nilainya kecil. Ya, emang susah, masuk. Alam bawah sadar, dia maknai, iya sih kayaknya matematika itu susah. Kemudian responnya nggak mau belajar matematika, mengabaikan, kemudian menjadi kebiasaan dan karakter. Nah, jualan itu susah, jadi travel haji umroh itu susah, Bu, Pak, susah, masuk datanya, chat. Lihat teman-teman yang gagal-gagal, datanya diserap, chat, masuk alam bawah sadar, iya ya susah ya, kayaknya saya juga nggak bisa. Mahal lagi, ini jadi agen bayar lagi, yang lain mah enggak. Kemudian direspon dengan cara apa? Diam, tidak ikhtiar, tidak mencari cara, bla bla bla. Akhir kebiasaan tidur, jadi karakter, jadi kaum rebahan. Informasi valid atau tidak, masuk hoax atau tidak, bahasanya gitu kan, hoax atau tidak masuk, nembus critical thinking, masuk pikiran bawah sadar, oke, dibayangkan, hadir, kemudian dimaknai oleh saya. Manis loh. Bapak ibu nerima, oh iya manis. Ngecas pingin. Kemudian direspon cek. Begitu yang kedua beli minggu, beda responnya. Ini keyakinan segala macam. Kenapa? Pasti ada informasi. Bohong kalau nggak ada informasi. Toh manusia itu begitu berojol apa? Bagaikan kertas putih. Sama bapak ibu juga berojol. Bagaikan kertas putih, nggak ada begitu berojol. Bapak ibu punya keyakinan susah jadi agen travel haji umroh, nggak ada, ya kan? Nah, keyakinan ini yang gara-gara ada informasi. Bapak ibu, saya memang tidak bisa merubah bapak ibu, tidak bisa. Ada orang lain yang bisa merubah bapak ibu, tidak bisa. Perubahan hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Perubahan hanya bisa dilakukan bukan nanti, tapi sekarang, Bapak Ibu. Dan perubahan pun hanya akan bisa dilakukan bukan yang besar-besar, tapi mulai yang dari kecil-kecil. Perubahan diri Bapak Ibu semua. Jadikan Bapak Ibu adalah pelayan-pelayan tamu Allah. Saya yakin Bapak Ibu akan bergerak lebih keras lagi, lebih kencang lagi, lebih termotivasi lagi. Dan saya meyakini ikhtiar kita tidak akan mengkhianati hasil.
manjada wajada. Kita belajar dari ditemukannya sumur Zam-Zam. Hajar bolak-balik Sofa Marwah, sumur Zam-Zamnya ditemukan oleh Ismail. Begitulah cara rezeki datang pada kita. Jangan pernah lelah berikhtiar. Lakukan terus. Bahkan Maryam pun di satu sisi disuruh untuk mengoyak-goyak pohon kurma, padahal beliau sedang hamil tua. Tenaganya seperti apa? Akankah goyang pohon kurma itu? Tidak. Tapi kenapa karunia Allah kurma berjatuhan? Allah ingin melihat ikhtiar. Allah ingin melihat ikhtiar kita, sejauh mana ikhtiar kita. Bapak Ibu, mohon maaf dari saya kalau ada kata-kata yang salah. Kalau ada pertanyaan segala macam, insya Allah kita akan dipertemukan di grup. Kita lebih banyak diskusinya di grup dalam program coaching. Sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Sukses buat Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.